Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisa Purnama dengan NPM 11201010114. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari MBKM selama satu semester kemarin dengan judul Perancangan SOP Proses Bisnis di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk DFD. Di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu dinas yang ada di Tasikmalaya. Dan di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya ini dibentuk berdasarkan Peraturan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Jalan Raya Timur 28A Cintaraja, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Tugas pokok dari di Subkominfo yaitu membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, dan bidang persandian, serta tugas pembantuan lainnya. Selain itu juga di Kabupaten Tasikmalaya memiliki visi misi tersendiri, di mana visinya yaitu dengan semangat gotong royong mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius, islami, berdaya saing, dan mempunyai 4 misi. Pertama, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian, dan berakhlakul karimah. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata. Dan yang keempat yaitu mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional, dan global. Di mana di Subkominfo itu sendiri terdapat struktur organisasi, di mana di struktur organisasi tersebut terdapat kepala dinas dan ada sekretariat yang menjadi 3 subbagian, yaitu ada subbagian perancangan dan evaluasi dan pelaporan, subbagian umum dan kepegawaian, dan yang terakhir subbagian keuangan. Dan di dalam struktur organisasi juga terdapat beberapa bidang. Di antaranya yang pertama itu ada bidang lalu lintas yang mempunyai 2 seksi, yaitu seksi manajemen rekayasa lalu lintas dan seksi pembinaan, pengawasan, dan operasi. Dan kedua ada ada bidang angkutan, di mana di bidang angkutan tersebut memiliki 2 seksi juga. Yang pertama ada seksi bina usaha angkutan dan yang kedua ada seksi jaringan transportasi. Yang ketiga ada bidang sarana prasarana, di mana di bidang sarana prasarana tersebut memiliki 2 seksi juga. Yang pertama ada seksi sarana lalu lintas dan yang kedua seksi teknik prasarana. Dan yang terakhir ada SOP dari bidang sarana prasarana untuk pengajuan PJU. Di sini ada 6 aktor, di mana pertama ada pemohon, desa, kecamatan, ada di Subkominfo, ada bidang sarana prasarana, dan yang terakhir ada Bupati. Pertama, pemohon menyampaikan kebutuhan sesuai skala prioritas ke desa. Lalu desa menindaklanjuti usulan dari pemohon tersebut dengan mengeluarkan surat yang ditujukan ke kecamatan. Lalu surat tersebut diterima oleh kecamatan. Setelah kecamatan menerima surat tersebut, maka merekapitulasi dan menverifikasi kebutuhan data dengan skala prioritas, melakukan pengajuan pemasangan PJU dan mengirimkan proposal pengajuan PJU ke di Subkominfo. Lalu di Subkominfo menerima proposal pengajuan PJU tersebut dan mengeluarkan disposisi ke bidang sarana prasarana. Bidang sarana prasarana menerima surat disposisi tersebut dan melakukan monitoring dan verifikasi. Apabila disetujui, maka mengajukan SK pemasangan PJU kepada Bupati. Apabila tidak disetujui, maka mengembalikan lagi proposal tersebut ke pemohon. Setelah disetujui dan telah mengeluarkan SK pemasangan PJU dari Bupati, maka di bidang sarana prasarana melakukan pemasangan PJU dan pemohon menerima PJU tersebut. Mungkin sekian presentasi SOP yang bisa saya sampaikan. Kebetulan saya magang di Subkominfo ini di bawah naungan bidang informatika persandian, dan saya ditugaskan untuk ditanggungjawabkan untuk membuat SOP proses bisnis di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya dari 3 bidang dan 1 UPTD, yaitu bidang informatika persandian, bidang sarana prasarana, dan bidang angkutan, dan yang satu lagi dari UPTD pengujian kendaraan bermotor. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang keempat yaitu ada bidang informasi dan komunikasi publik, di mana di bawahnya terdapat kelompok jabatan fungsional atau bisa disebut dengan Pranata Humas. Dan yang terakhir yaitu bidang informatika persandian, dan di bawahnya terdapat 2 seksi yaitu seksi persandian dan kelompok jabatan fungsional atau bisa disebut dengan Pranata Komputer. Selain itu juga di dalam struktur organisasi di Subkominfo terdapat 3 UPTD, di mana UPTD Parkir, UPTD PKB, dan UPTD Terminal. Kebetulan saya sendiri dan teman-teman saya sedang magang di bawah naungan bidang informatika persandian. Tugas pokok dari bidang informatika persandian itu sendiri salah satunya yaitu menyelenggarakan penyiapan bahan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan infrastruktur informatika, aplikasi informatika, dan database keamanan informasi dan persandian. Deskripsi dari tugas MPKM ini yaitu pembuatan SOP proses bisnis di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk DFD. Yang pertama, berikut hasil dari MPKM saya selama 1 semester kemarin. Yang pertama, ada bidang informatika persandian. Di sini saya membuat beberapa SOP. Yang pertama, saya membuat SOP pembuatan akun email @tasikmalayakap.go.id, di mana di dalam SOP ini terdapat 2 aktor. Yang pertama ada pegawai atau ASN, dan yang kedua ada bidang informatika persandian itu sendiri. Pegawai atau ASN mengajukan surat permohonan dan lampiran disposisi, lalu diajukan ke bidang informatika persandian, dan informatika persandian menerima surat permohonan tersebut. Lalu setelah diterima surat permohonan tersebut, memeriksa surat permohonan tersebut. Apabila disetujui, maka bidang IP mengeluarkan surat disposisi dan memberikan perintah sesuai dengan pemohon ke rekan kerjanya, dan rekan kerjanya menerima perintah dan membuat user ID yang sesuai dengan pemohon. Lalu bidang IP mengarsipkan surat persetujuan tersebut. Setelah rekan dari bidang IP itu menerima perintah dan membuat user ID sesuai dengan pemohon, maka pemohon menerima user ID yang telah dibuat oleh bidang IP. Selesai. Lalu ada SOP yang kedua yaitu SOP permohonan domain. Di mana di sini ada 2 aktor, di mana ada pemohon dan bidang informatika persandian itu sendiri. Pemohon mengajukan surat permohonan dan mengajukan surat disposisi dari kepala dinas, lalu mengirimkan ke bidang IP itu sendiri. Lalu bidang IP menerima surat permohonan tersebut, lalu mengkaji surat permohonan tersebut, dan apabila disetujui maka bidang IP menandatangani surat permohonan tersebut, dan apabila tidak disetujui maka dikembalikan ke pemohon. Setelah ditandatangani surat permohonan tersebut, bidang IP membuatkan domain, dan pemohon menerima alamat domain, username, dan password dari cPanel tersebut. Lalu bidang IP mengarsipkan hal tersebut. Selanjutnya yaitu SOP pembuatan hosting, di mana ada 2 aktor, pemohon dan bidang informatika persandian. Pemohon mengajukan surat permohonan, mengajukan surat disposisi dari kepala dinas, dan yang terakhir mencantumkan kebutuhan hosting seperti prosesor, RAM, storage, dan OS. Lalu setelah persyaratan tersebut terkumpul, maka mengajukan hal tersebut ke bidang IP. Lalu bidang IP menerima surat permohonan tersebut. Setelah itu mengkaji permohonan tersebut, apabila disetujui maka menandatangani surat permohonan tersebut, apabila tidak disetujui maka dikembalikan lagi ke pemohon. Dan yang selanjutnya yaitu setelah ditandatangani maka pembuatan hosting. Setelah itu pemohon menerima username dan password, dan bidang IP mengarsipkan hal tersebut. Selanjutnya ada SOP pembuatan akun Drive, email, e-government. Di sini ada 2 aktor juga sama. Yang pertama ada pegawai atau ASN, dan yang kedua ada bidang IP tersendiri. Pegawai atau ASN mengajukan surat permohonan dan lampiran disposisi. Setelah itu diajukan ke bidang IP. Bidang IP menerima surat disposisi tersebut, memeriksa surat tersebut. Apabila disetujui maka bidang IP mengeluarkan surat disposisi tersebut. Apabila tidak disetujui maka dikembalikan lagi ke pemohon. Setelah disetujui maka bidang IP memeriksa surat persetujuan tersebut dan memerintahkan kepada rekannya untuk membuatkan user ID yang sesuai dengan pemohon. Setelah itu diarsipkan surat persetujuan tersebut diarsipkan oleh bidang IP, dan pemohon menerima user ID dan password. Setelah itu ada SOP dari pemasangan infrastruktur telematika pada OPD. Di sini terdapat 2 aktor, dinas atau OPD, dan yang kedua ada bidang informatika persandian tersebut.
di mana dimulai dari dinas atau OPD melakukan surat permohonan disposisi dari bupati atau setda dan melampirkan data inventaris komputer dan jaringan. Setelah itu diajukan ke bidang IP, lalu bidang IP menerima surat permohonan pemeliharaan infrastruktur telematika dan OPD, memeriksa surat permohonan data inventaris dan membuatkan konsep persetujuan untuk permohonan. Setelah itu menyetujui surat permohonan, lalu menandatangani surat permohonan tersebut dan melakukan pemeliharaan infrastruktur. Lalu hal tersebut diarsipkan oleh bidang IP. Selesai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang SOP proses bisnis dari UPTD pengujian kendaraan bermotor. Yang pertama ini dimulai dari pemohon. Yang pertama pemohon itu membawa KTP, SIM apabila tidak ada, dan STNK. Setelah itu melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, mengisi surat permohonan. Setelah mengisi surat permohonan, maka diajukan ke UPTD pengujian kendaraan bermotor, memverifikasi dokumen. Apabila dokumennya lulus, maka melakukan pembayaran. Apabila dokumennya belum lulus, maka dikembalikan lagi ke pemohon. Setelah melakukan pembayaran, maka adanya verifikasi pembayaran. Setelah verifikasi pembayaran ada, yaitu dokumen tersebut diarsipkan dan pengujian kendaraan bermotor dilakukan. Apabila hasil pengujian kendaraan bermotor itu telah lulus, maka UPTD pengujian kendaraan bermotor mengeluarkan pengesahan hasil uji, percetakan, penyerahan tanda bukti lulus uji, BLUE atau RFID. Setelah itu hal tersebut diarsipkan oleh UPTD PKB dan pemohon menerima hasil uji, percetakan, dan tanda bukti lulus uji. Apabila tidak lulus, maka dari bidang PKB mengajukan banding. Apabila banding telah dilakukan, maka adanya perbaikan kendaraan. Setelah 3 kali perubahan tersebut masih tidak lulus, maka itu harus mengulang lagi dari awal, yaitu melakukan pembayaran lagi. Tapi apabila hal tersebut 3 kali telah dilakukan perubahan setelah lulus, maka UPTD PKB mengeluarkan hasil uji, percetakan, penyerahan tanda bukti lulus uji atau BLUE atau RFID, dan pemohon menerima hasil uji, percetakan, dan tanda bukti lulus uji. Selanjutnya ada bidang angkutan. Di sini saya membuat SOP, OSS bidang angkutan dan SOP spekta dari bidang angkutan. Yang pertama, saya membuat SOP OSS di bidang angkutan. Terdapat 3 aktor. Yang pertama pemohon, yang kedua DPM PTS TK, dan yang ketiga ada bidang angkutan. Pertama, pemohon melakukan registrasi aplikasi, lalu melakukan login aplikasi dan mengajukan permohonan. Setelah itu melengkapi persyaratan dokumen. Setelah melengkapi persyaratan dokumen, apabila dokumen tersebut disetujui, maka melakukan pengajuan rekomendasi. Setelah itu diverifikasi oleh aktor DPM PTS PTK dan memverifikasi jenis pengajuan rekomendasi tersebut. Setelah diverifikasi, maka mengirim data tersebut ke bidang angkutan. Setelah itu, di bidang angkutan dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan, dan apabila persyaratannya sudah lengkap, maka bidang angkutan mengeluarkan berita acara atau rekomendasi oleh kepala dinas. Apabila belum lengkap, maka dikembalikan lagi untuk melengkapi dokumen. Setelah itu, bidang angkutan mengupload berita acara kepala dinas pada sistem OSS. Setelah itu, DPM PTS PK mengeluarkan NIB dan sertifikat standar, dan pemohon menerima NIB dan sertifikat standar. Selesai. Dan yang kedua yaitu SOP spekta angkutan. Di sini terdapat 3 aktor juga. Yang pertama ada pemohon, yang kedua ada DPM PTS PTK, dan yang ketiga ada bidang angkutan. Yang pertama, pemohon mendaftar akun spekta, lalu login akun spekta dan memilih jenis perizinan. Setelah itu melengkapi persyaratan dan persyaratan tersebut diverifikasi oleh DPM PTS PTK. Setelah itu DPM PTS PK mengirimkan data ke bidang angkutan. Setelah itu bidang angkutan menerima data perizinan tersebut, memverifikasi dokumen. Apabila dokumennya telah lengkap, maka kartu pengawasan keluar dan pemohon menerima kartu pengawasan, dan apabila belum lengkap maka dianjurkan untuk melengkapi dokumen persyaratan lagi. Dan yang terakhir yaitu ada bidang sarana prasarana. Di sini saya membuat SOP proses bisnis untuk pengajuan PJU. Di sini terdapat 6 aktor. Yang pertama ada pemohon, ada desa, kecamatan, bidang sarana prasarana, bupati, dan
BPKPD. Nah, pertama itu pemohon melakukan